Ini adalah salah satu contoh real automasi industri penyortiran barang atau pengelompokan jenis barang yang ada pada industri di sekitar kita. Dan ini adalah simulasi 3D Factory Simulation sederhana yang akan kita bahas pada video kali ini. Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah bahas beberapa dasar penting untuk programming PLC. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dari nol bagaimana cara menggunakan salah satu ready-to-use aplikasi standar industri yang ada di dalam software 3D Factory Simulation, Factory I/O, yaitu simulasi otomasi penyortiran barang sesuai dengan tingginya. Tujuan programming PLC pada tutorial kali ini adalah seperti ini. Sedikit berbeda dengan beberapa video sebelumnya, kali ini kita menggunakan dua mode, auto dan manual. Nah, kita akan fokus membahas mode auto, di mana ketika tombol start ditekan, maka keseluruhan sistem akan berjalan secara otomatis. Apabila sensor mendeteksi kotak yang tinggi atau besar, maka chain transfer akan mengarahkannya ke exit conveyor kanan, dan exit conveyor kiri untuk box berukuran rendah atau kecil. Dan ini adalah addressing table yang akan kita gunakan pada video kali ini. Untuk sekedar informasi, pada video kali ini kita menggunakan software design and configuration, Rockwell Automation, Allen Bradley RSLogix 500, dan PLC Micrologix 1400. Well, let's take a look closer. Oke, langsung aja seperti biasa kita harus mempersiapkan software komunikasi interface yang kita miliki. Kemudian kita juga harus persiapkan software design and configuration. Di sini kita menggunakan RSLogix 500 Pro. Oke, kita bisa konfigurasi software yang kita miliki dengan PLC yang kita gunakan. Oke, kemudian kita bisa langsung ke software 3D Factory Simulation Factory I/O. Nah, pada video kali ini, scene yang akan kita gunakan adalah Sorting by Hague Basic. Oke, di sini kita udah punya sistem yang akan kita kendalikan. Seperti biasa, kita bisa dock all text untuk mengetahui input dan output dari sistem yang kita miliki. Nah, di sini ada panel input, di mana pada panel ini ada input start dan output start like, kemudian input stop like. Nah, di sini kita bisa lihat stop itu on dalam keadaan default yang menandakan dia adalah normally close, dan di sini ada tambahan baru yaitu emergency stop, dan di sini kita menggunakan dua mode yaitu auto dan manual. Nah, kita akan fokus sama yang auto karena sistem yang kita inginkan adalah ketika kita menekan tombol start, keseluruhan sistem akan berjalan secara otomatis. Kemudian di sini ada counter. Nah, karena counter di sini penggunaannya tidak terlalu krusial ya, sehingga kita bisa lihat di sini cuma ngelompokin kotak besar dan kecil dengan mengarahkan chain transfer ini ke kanan dan ke kiri. Nah, sementara counter di sini hanya satu, maka kita bisa hapus counternya. Oke, kemudian kita bisa drivers. Kemudian kita bisa pilih PLC yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Allen Bradley Micrologix. Kemudian kita bisa melakukan sedikit konfigurasi. Saya mau menggunakan B9 dan B10 sebagai digital input dan outputnya. Kemudian pada tutorial kali ini kita tidak menggunakan float atau integer. Kita fokus kepada pengendalian seluruh sistem yang kita miliki. Nah, di sini kita harus pastiin semua input yang kita miliki udah teraddressing dengan baik pada kotak ini. Kita bisa pastikan add left entry semuanya udah left, right, emergency stop. Kita perlu tambahkan. Oke, di sini kita udah nambahin input dan output yang kita butuhkan untuk mengendalikan sistem. Kita bisa kembali, kita bisa split screen seperti biasa. Oke, di sini kita bisa lihat input dan output yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa mulai addressing pada software design and configuration yang kita miliki. Oke, kita bisa cek lagi high sensor, low sensor, palette sensor, loaded. Oke, well, untuk sekedar informasi, kita bisa sama-sama lihat bahwa input dan output yang kita gunakan dan sistem yang kita gunakan itu lebih rumit dan lebih banyak daripada beberapa tutorial sebelumnya. Jadi pastinya video ini akan sedikit lebih panjang, tapi saya akan usahakan untuk membuat video ini seefisien mungkin. Well, let's start it. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa panel yang digunakan lebih kurang seperti ini. Kita punya auto manual, kita punya reset, stop, dan start, dan emergency stop. Nah, di sini kita bisa tambahkan data files input dan output. Well, kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa ladder. Nah, karena ini adalah tutorial yang seharusnya memudahkan kita untuk memahami konsepnya. Nah, di sini per ladder akan kita buat seefisien mungkin, sesederhana mungkin.
Jadi di sini saya akan buat per output itu ada satu ladder. Nah, yang pertama kita harus buat mainnya dulu. Main system itu adalah keseluruhan dari definisi dari input dan output push button panel ini sendiri. Well, di sini kita bisa tambahkan factory running. Nah, jadi ketika factory running, dia akan mendefinisikan kita pakai auto atau manual. Seperti contoh auto. Nah, ketika dia auto, maka kita akan tambahin definisi baru auto mode atau auto mode. Nah, kemudian hal yang sama untuk manual mode. Well, di sini kita mau auto dan manual bekerja secara bergantian karena auto dan manual didefinisikan dengan selektor. Kita di sini akan buat normally closed masing-masing. Sini ada manual dan di sini ada auto mode. Well, kemudian kita buat untuk resetnya. Nah, untuk resetnya sederhana, kita akan buat program interlock ketika manual mode. Nah, jadi reset kita gunakan untuk mereset manual mode. Meskipun kita nggak terlalu menggunakannya, tapi kita akan coba program dengan cara yang benar. Reset mode. Kemudian kita akan buat program untuk running. Ketika tombol start ditekan satu kali, maka akan mengaktifkan running mode. Di sini kita tambahkan one shot karena kita akan menggunakan latch pada outputnya. Oke, kemudian di sini kita bisa modifikasi menjadi latch OTL. Kemudian di sini kita bisa buat running mode. It's great. Yang akan mematikan running mode adalah emergency stop. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa emergency stop itu adalah normally close, di mana kita bisa gunakan emergency stop untuk mematikan running mode. Unlatch. Oke, kita udah punya mode auto, manual, reset, dan running. Nah, di sini kita bisa verify. Kemudian kita bisa save dan download. Well, setelah di running, kita bisa lihat di sini bedanya mode auto dan manual. Auto, manual, kemudian start, running mode, kemudian kita bisa matiin running mode dengan emergency stop button. Oh ya, di sini kita belum mendefinisikan start, stop, dan reset indikator. Well, jadi ketika running mode, maka indikator start akan hidup. Kemudian ketika running mode off, maka indikator lampu stop akan hidup. Dan ketika reset mode, maka lampu indikator reset akan hidup. Di sini kita bisa modifikasi yang buat stop bukan hanya emergency stop, tapi juga stop push button. Kita bisa cek lagi, kita bisa play sambil monitoring. Di sini kita bisa lihat ketika auto dan tombol start ditekan, stop, start, stop, reset untuk manual. Nah, kita bisa lihat, oke, itu dia untuk pendefinisian panel yang kita miliki. Kita udah melakukan pengujian. Nah, di sini kita akan fokus sama yang namanya auto mode. Selanjutnya kita akan buat ladder baru. Ini untuk entry conveyor. Oke, pada ladder entry conveyor ini, kita akan mendefinisikan entry conveyor akan hidup ketika factory running dan akan menghidupkan entry conveyor. Nah, di sini bukan hanya entry conveyor yang akan hidup, tapi juga emitter. Emitter adalah virtual penyaji atau pemberi dispenser dari box yang akan kita simulasikan. Nah, di sini saya akan paralelin dengan emitter. Well, oke, kita bisa lihat hasilnya. Well, kita udah online dan kita udah reconnect Factory IO. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Ketika kita mode auto dan start. Nah, di sini kita melakukan sedikit kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi kita ada lupa nambahin yang namanya jump to subroutine. Jadi ketika kita memiliki lebih dari satu ladder yang kita program, nah jadi kita butuh semacam jembatan agar ladder-ladder ini dapat terhubung. Di sini kita bisa tambahkan yang namanya JSR dan jump to subroutine ketiga. Oke, well done. Kemudian kita bisa download lagi. Kita bisa run programnya. Kemudian ketika di run, karena factory running hidup, maka akan menyalakan entry conveyor. Well, kita juga melakukan kesalahan di sini. Di sini bukan factory running, tapi running mode. Oke, di sini kita udah ubah menjadi running mode. Kemudian kita bisa running lagi. Nah, di sini emitter untuk yang pertama akan bekerja secara default. Di sini kita bisa auto, kemudian play.
Oke, di sini oke. Kemudian, nah, di bagian sini kita akan melakukan beberapa pendefinisian. Nah, di sini kita bisa running lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa sensor yang berpengaruh pada sistem selanjutnya, yaitu change transfer. Nah, di sini ada yang namanya palette sensor, low sensor, dan high sensor. Nah, kita bisa sensor text. Nah, kita bisa lihat di sini adalah palette sensor, low sensor, dan high sensor. Well, jadi lebih kurang sistemnya seperti ini. Nah, sensor akan mendeteksi adanya palette, low, dan high, di mana low dan high adalah kotak yang berukuran kecil atau rendah, kemudian high adalah kotak yang lebih tinggi atau besar. Nah, kemudian akan memberi instruksi kepada change transfer untuk melakukan tindakan. Nah, di sini ada inputan yang namanya load. Nah, ini akan menggerakkan conveyor yang ada di dalam change transfer ini tersebut. Ini adalah conveyor change transfer yang akan digerakkan oleh load. Nah, kemudian di sini ada sensor untuk mendeteksi sudah atau belum adanya barang yang terload, yaitu loaded sensor. Nah, ketika udah loaded, maka sistem akan menyimpan data kotak yang terloaded itu low atau high, kemudian akan memberi perintah kepada change transfer right or left untuk mengarahkan ke exit conveyor mana. Nah, sebagai contoh, ketika sensor mendeteksi adanya high dan terloaded di sini high, maka perintah selanjutnya adalah arahkan ke transfer right, karena sisi sebelah kanan adalah untuk kotak yang berukuran lebih besar. Nah, ini untuk kotak ukuran kecil, lebih kurang seperti ini. Nah, ketika kita memiliki barang yang masuk ke arah change transfer, kita bisa load, kemudian load bisa kita matikan, kemudian kita bisa transfer left misalnya. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita bisa transfer left, kemudian kita akan menghidupkan conveyor yang ini. Lebih kurang seperti itu. Well, kita bisa matikan lagi yang terforce. Oke, kita bisa kembali lagi ke program, kita bisa offline dulu. Oke, di sini kita akan tambahkan satu ladder baru untuk keseluruhan input dari sensor dan change transfer. Di sini kita bisa buat CT atau change transfer. Nah, jangan lupa di sini kita bisa tambahkan jump to subroutine ke ladder yang keempat. Oke, change transfer akan bekerja ketika sensor mendeteksi adanya palette atau alas dari box yang kita pindahkan. Nah, di sini saya akan buat palette sensor. Nah, dia akan bekerja secara one shot. Jadi ketika tersentuh pertama kali tanpa harus menunggu sensor kembali ke kondisi awal, maka akan mengirimkan sinyal kepada aktuator atau kita latch sinyal itu. Oke, di sini kita punya latch palette. Kemudian latch palette akan menghidupkan yang namanya load. Nah, jadi conveyor load yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika latch palette hidup, kemudian loaded? Nah, di sini saya akan menambahkan satu yang namanya latch, loaded, dan palette. Karena akan berhubungan dengan timing yang akan mematikan conveyor ini. Oke, di sini saya menambahkan latch, loaded, dan palette, di mana ketika sensor mendeteksi adanya palette dan loaded, nah itu mengindikasikan bahwa barang telah berada di posisi yang tepat untuk ditransfer. Nah, ketika barang berada di posisi yang tepat, nah kita butuh entry conveyor untuk mati selama beberapa detik, kemudian jalan lagi ketika box sudah dipindahkan ke transfer exit atau exit conveyor. Nah, di sini kita butuh yang namanya timer untuk mengatur pewaktuannya, dan di sini setelah 4 detik maka latch loaded PAL ini akan mati. Nah, latch loaded PAL ini akan menahan dan mematikan entry conveyor. Kita perlu tambahkan normally close latch loaded PAL. Kemudian kita bisa lanjut programming. Di sini saya akan nambahin beberapa rang baru. Oke, di sini saya menambahkan 3 rang baru di mana aktuatornya adalah latch loaded. Di mana latch loaded ini ada hubungannya dengan sensor yang akan kita gunakan dan change transfer. Kemudian add left entry dan add right entry. Nah, di sini ada yang namanya add right entry dan add left entry. Normally closed. Di mana sensor ini ketika falling atau ketika kotak melewati ini, maka akan menghidupkan aktuator yang terhubung dengan program ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya akan beri
command, sensor. Di sini kita punya high sensor dan low sensor. Oke, di sini kita punya high sensor dan low sensor, di mana high sensor akan one shot dan menghidupkan latch dari high box dan latch dari low box. Well, di sini kita udah nambahin beberapa rang baru, di mana di sini ada sensor dan change transfer. Nah, sensor tadi udah dijelasin bahwa high sensor dan low sensor itu akan one shot dan menghidupkan latch dari high box dan low box. Kemudian, nah latch loaded tadi fungsinya untuk mendefinisikan change transfer, membantu mendefinisikan ini kotak tinggi atau yang rendah. Nah, jadi ketika low box terdeteksi dan terlatch sistem loaded, maka akan transfer left atau akan mengarahkan kotak ke kiri. Nah, sebaliknya ketika low box dan high box secara nggak langsung apabila kotaknya tinggi, maka low juga akan terdeteksi. Saat ini tertahan dan ini tertahan dan juga latch loaded hidup, maka kita butuh instruksi untuk mengarahkan conveyor ke kanan atau transfer right. Oke, kemudian kita bisa definisikan add left entry dan add right entry, yaitu one shot falling, dimana kita udah bahas sebelumnya. Di sini ada add left entry, dimana output bitnya 3011, B3011, dan right entry B3013. 1113. Nah, di sini berfungsi untuk mematikan atau unlatch dari loaded, low box, dan high box. Nah, di sini kita mau change transfer left dan right bekerja secara bergantian. Di sini kita butuh normally close yang akan mendefinisikan mereka bekerja secara bergantian. Nah, di sini kita juga harus memastikan bahwa entry conveyor yang kita miliki akan stop atau tidak bekerja pada saat transfer left atau transfer right bekerja. Nah, di sini kita juga akan menambahkan normally close, transfer left, atau transfer right. Kita bisa melakukan beberapa pengecekan di sini untuk memastikan sistem kita oke. Nah, di sini kita memiliki latch pallet, di mana latch pallet ini akan menghidupkan yang namanya load atau conveyor yang ini. Nah, pada saat kita transfer left dan right, kita nggak mau conveyor ini tetap berjalan karena akan mengganggu proses dari jalannya transfer left dan right. Nah, kita perlu matikan ini. Jadi kita perlu menambahkan normally close antara transfer left dan right. Oke, kita bisa download dan cek programnya. Well, di sini kita udah download dan run programnya, dan kita juga udah online. Kemudian kita juga udah reconnect factory I/O. Di sini kita bisa play untuk melihat bagaimana sistem, kemudian auto dan start. Nah, pada change transfer di sini kita bisa perhatikan ketika pallet sensor akan mengaktifkan latch pallet, oke, dan menghidupkan conveyor yang ada di change transfer dan mematikan entry conveyor, kemudian exit left. Nah, di sini kita bisa tes dulu. Oke, di sini kita bisa coba sistemnya sekali lagi untuk melihat bagaimana sistemnya bekerja. Kita bisa play. Nah, ketika pallet sensor bekerja, oke, akan mengarahkan ke kanan. Oke, di sini kita kenapa left, low box, high box, transfer left. Well, di sini bisa teman-teman perhatikan tadi ketika kotaknya mendeteksi, meskipun kotaknya besar dan sistem mengarahkannya kepada conveyor yang kiri. Nah, di sini ternyata ada sedikit kesalahan di mana kita perlu menambahkan logic untuk mematikan transfer left apabila ada kotak high box yang terdeteksi. Nah, di sini kita bisa tambahkan normally close, yaitu high box. Oke, kemudian kita bisa coba lagi, dan kita bisa run lagi, auto, kemudian play. Nah, di sini kita akan lihat nah, karena ini ada kotak yang besar, seharusnya change transfer ke kanan. Oke, kemudian dia akan transfer kanan. Nah, di sini kita perlu nambahin beberapa program lagi. Oke, that's great. Kemudian kita bisa lanjutkan logic yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa offline. Nah, kemudian saya akan nambahin satu aktuator lagi, satu ladder lagi untuk aktuator right conveyor.
Di mana right conveyor ini ada sensor add entry. Oke, kita perlu nambahin one shoot pada sensor ini. Nah, sensor ini akan one shoot dan menahan latch add entry. Nah, di sini kita punya sensor add entry. Kemudian sensor ini akan menghidupkan conveyor yang kanan. Oke, nah kita bisa lihat yang kanan. Nah, di sini ada sensor add right entry. Sensor yang ini, dia akan menahan dan menghidupkan conveyor yang kanan. Nah, setelah conveyor yang kanan ini hidup, nah di sini kita masih punya input yaitu add right dan output remover right. Nah, add right exit ini kita akan definisikan normally closed, kemudian akan menghidupkan remover right. Oke, selanjutnya juga sama, kita buat program untuk conveyor yang kiri. Kita punya sensor add left entry, kemudian kita butuh latch left entry, ini kita butuh one shoot. Oke, sama seperti conveyor kanan, yang kiri kita juga mendefinisikannya lebih kurang sama. Ketika sensor add left entry, yang ini add left entry mendeteksi, maka akan menghidupkan aktuator conveyor left atau conveyor yang kiri. Kemudian kita butuh remover left ini hidup dengan cara ketika box menyentuh sensor add left exit. Oke, kita bisa jalankan program ini dan download. Oke, kemudian kita bisa running programnya. Dan kita bisa lihat bagaimana sistem ini bekerja, rancangan yang udah kita rancang. Nah, boxnya tinggi maka akan diarahkan ke conveyor kanan. Oke, berhenti. Entry conveyor berhenti dan change transfer right, dan akan menghidupkan conveyor yang kanan. Oke, latch add entry harusnya. Oke. Di sini kita lupa bahwa ketika kita membuat ladder baru, kita harus menambahkan yang namanya jump to subroutine. Oke, di sini kita harus nambahin yang nama jump to subroutine, kemudian yang bawah juga. Oke, kita bisa verify dan kita bisa download lagi. Oke, kita udah download dan run programnya, kemudian kita bisa play, auto, dan run. Nah, di sini kita memiliki kotak yang berukuran besar. Nah, high sensor akan terdeteksi, kemudian akan diarahkan ke conveyor kanan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari programming kita sejauh ini bagaimana. Oke, berhenti dan diarahkan ke kanan. Kemudian conveyor kanan akan hidup dan mengarahkannya ke remover. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita harus cek lagi program kita. Oke, di sini perlu teman-teman perhatikan di ladder change transfer pada rang ke-12 kita memiliki sedikit kesalahan di mana target kita adalah unlatch dari latch loaded bukan loaded. Kita bisa sedikit modifikasi loaded. Oke, kemudian kita bisa run dan download programnya. Oke, kemudian kita bisa auto dan start. Kita bisa perhatikan transfer left dan transfer right pada sistem yang kita miliki. Nah, ketika sensor mendeteksi ada kotak box yang lebih besar, maka akan diarahkan ke conveyor yang kanan. Berhenti dan change transfer right, kemudian conveyor kanan akan hidup dan menjalankan kembali sistem selanjutnya, box selanjutnya. Oke, arahkan ke kanan dan seterusnya. Oke, di sini akan kita modifikasi untuk memberi box ukuran kecil. Oke, di sini kita udah atur emitternya untuk memberikan kotak yang lebih kecil. Kita bisa play dan kita bisa lihat hasilnya. Untuk conveyor yang kiri.
Well, oke, sepertinya program yang kita desain udah cukup baik dan bisa diaplikasikan untuk kedua jenis input atau box yang kita miliki, yaitu box yang ukurannya tinggi atau besar dan box yang ukurannya kecil atau rendah. Well, setelah beberapa pengujian, ladder program yang sudah kita program sebelumnya menjalankan sistem dengan cukup baik. Kita bisa cek secara keseluruhan. Di sini kita bisa jalankan mode auto. Nah, dimana ketika kita menekan mode auto, maka sistem secara keseluruhan akan berjalan dengan otomatis. Kita bisa auto dan kita bisa start. Oke, entry conveyor akan jalan dan menjalankan box yang berukuran lebih besar. Dan box yang berukuran lebih besar ini seharusnya akan diarahkan ke arah conveyor kanan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya box yang berukuran lebih kecil, seharusnya diarahkan ke kiri. Oke, lebih kurang seperti itu. Well, ini adalah keseluruhan program yang udah kita desain sebelumnya. Kita mulai dari ladder yang paling awal, yaitu main. Ladder di sini adalah pendefinisian dari input panel yang ada di dalam program kita. Kita punya auto dan manual mode di selector switch. Nah, di sini kita bisa definisikan reset mode juga, karena kita memiliki tombol reset. Pada video ini kita akan fokus dengan auto mode, dimana kita nggak bahas manual mode secara lebih dalam, karena kita perlu membuat button atau push button dari setiap mode aktuator yang kita miliki. Nah, di sini kita punya running mode, dimana ketika tombol start ditekan dan running mode akan hidup. Nah, running mode ini bisa di stop atau dihentikan oleh emergency stop push button dan stop push button. Kemudian kita punya indikator lampu hidup, mati, dan reset. Dan kita juga menambahkan jump to subroutine untuk menghubungkan atau sebagai jembatan penghubung di antara ladder-ladder yang kita miliki. Kemudian kita punya aktuator yang pertama, yaitu entry conveyor. Nah, conveyor entry ini akan hidup ketika running mode hidup dan akan mati ketika loaded PAL. Ini adalah latch yang kita definisikan di ladder change transfer. Kemudian apabila change transfer sedang melakukan transfer left atau transfer right, maka conveyor entry akan berhenti untuk sementara. Kemudian ini adalah ladder dari change transfer, di mana sistem utama yang kita miliki. Ketika sensor mendeteksi adanya palet, kemudian latch akan hidup dan akan menghidupkan load atau conveyor yang dimiliki oleh change transfer. Kemudian ketika latch palet hidup dan sensor loaded hidup, akan mengaktifkan latch dari latch loaded atau bit dari B307. Nah, di sini adalah pengaturan dari timing conveyor yang kita miliki. Kemudian loaded mengaktifkan load, dan ini adalah sensor yang terletak di conveyor kiri dan kanan. Kita membutuhkan bit secara one shot falling untuk mengunlatch loaded, low box, dan high box. Nah, di sini kita punya sensor high sensor dan low sensor. Ketika sensor low dan high mendeteksi, maka akan latch atau akan menghidupkan coil dari B3015 dan B311 yang kita butuhkan untuk input dari change transfer. Nah, change transfer memiliki aktuator yaitu transfer left dan right. Nah, di sini low box dan loaded terdeteksi, maka akan transfer left, dan ketika kotak lebih tinggi terdeteksi, transfer left akan nonaktif dan mengaktifkan transfer right. Dan kedua aktuator ini bekerja secara bergantian, jadi kita perlu menambahkan masing-masing normally close. Oke, kemudian kita punya right conveyor, di mana conveyor kanan akan hidup ketika entry atau sensor yang terletak di entry conveyor itu aktif dan akan menghidupkan conveyor yang kanan. Kemudian di akhir conveyor ini ada sensor at right exit yang akan menghidupkan remove right. Begitu juga
left conveyor. Well, we're done for today. Itu dia tutorial singkat salah satu scene yang tersedia pada Factory.io. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.